Ya, masuk ke bab tata laksana awal. Terapi bagi pasien dengan kecurigaan SKA termasuk APTS atau NSTMI dengan gejala nyeri dada yang berulang atau menetap. Perubahan gambaran EKG iskemia dan kenaikan marker jantung seperti troponin merupakan dengan hospitalisasi dan stabilisasi kondisi pasien segera. Tujuan terapi itu adalah untuk meredakan gejala iskemia dengan segera dan mencegah terjadinya infak miokard serta kematian. Pasien dengan presentasi SKA dengan harus segera mendapatkan terapi inisiasi awal berupa yang pertama pemberian loading aspirin 160-325 mg, yang kedua pemberian oksigen apabila diperlukan. Pemberian oksigen ditujukan pada pasien dengan saturasi kurang dari 90%, pasien dengan distres nafas, ataupun yang berisiko mengalami hipoksemia kelas 1C. Pemberian secara rutin oksigen pada pasien dengan saturasi oksigen yang baik tanpa distres nafas tidak disarankan karena meningkatkan resistensi pembuluh darah koroner dan mengurangi aliran darah koroner serta meningkatkan risiko kematian. Yang ketiga, pemeriksaan EKG 12 sandapan dalam 10 menit sejak kontak pertama dengan fasilitas kesehatan. Yang keempat, anamnesa secara singkat dan terarah mengenai faktor risiko. Yang kelima, monitoring tekanan darah dan fungsi vital secara berkala. Yang keenam, pemasangan akses vena dan pengambilan darah untuk pemeriksaan marker jantung. Yang ketujuh, pemberian obat-obatan untuk meredakan nyeri, bisa diberikan nitrat atau morfin jika nyeri dada tidak teratasi. Pasien dengan nyeri dada yang refrakter, ketidakstabilan hemodinamik serta gambaran infak yang luas harus dirawat di ICU. Pasien dengan APTS atau NSTMI diterapi dengan antiangina, antipluatelet, serta antikoagulan dan dilakukan stratifikasi risiko segera untuk kemudian dilakukan pemilihan strategi invasif atau konservatif. Berdasarkan stratifikasi risiko bisa ditentukan kebutuhan untuk dilakukan strategi invasif atau pemilihan strategi konservatif. Strategi invasif melibatkan dilakukannya angiografi dan revaskularisasi jika diperlukan dan ditujukan pada pasien dengan tingkat risiko tinggi hingga sangat tinggi. Waktu pelaksanaan angiografi ditentukan berdasarkan beberapa parameter dan dibagi menjadi 4 kategori, yakni yang pertama, strategi invasif segera, yakni kurang dari 2 jam, dilakukan jika pasien memenuhi salah satu kriteria risiko sangat tinggi atau very high risk. Yang kedua, strategi invasif awal atau early dalam waktu 24 jam, dilakukan jika pasien memenuhi salah satu kriteria risiko tinggi atau high risk. Yang ketiga, strategi invasif dalam 72 jam, dilakukan jika pasien memenuhi salah satu kriteria risiko tinggi high risk atau dengan gejala berulang. Strategi konservatif itu tidak dilakukan angiografi pada pasien tanpa nyeri dada ulangan, tanpa gagal jantung, tanpa kelainan EKG awal, tanpa kenaikan troponin bermakna lebih disarankan untuk dilakukan pemeriksaan non-invasive stress test. Masuk ke bab terapi farmakologis ya. Yang akan dibahas terlebih dahulu adalah anti iskemia dan anti angina. Nah, tujuan terapi anti iskemia itu adalah untuk menurunkan demand oksigen ya, yakni dengan menurunkan denyut jantung, tekanan darah, preload ataupun kontraktilitas otot jantung, atau dengan meningkatkan suplai oksigen, yakni dengan pemberian oksigen dan vasodilatasi koroner. Nah, kemudian untuk nitrat intravena itu lebih efektif di dalam meredakan gejala nyeri dada dan regresi dari depresi ST dibandingkan pemberian secara sublingual. Dengan monitoring ketat hemodinamik, pemberian nitrat intravena bisa dinaikkan bertahap sampai gejala mereda dan pada pasien dengan hipertensi sampai tekanan darah normal, kecuali jika didapatkan efek samping.
Kemudian morfin. Morfin adalah anti nyeri yang sangat poten, menyebabkan dilatasi vena dan menurunkan laju jantung melalui peningkatan tonus vagal, serta menurunkan tekanan darah sistolik. Pada pasien dengan keluhan nyeri dada yang refrakter dengan pemberian terapi antiangina maksimal, morfin sulfat bisa diberikan dengan dosis 1-5 mg intravena selama pemberian nitrat intravena dengan monitoring ketat status hemodinamik. Dosis morfin bisa diulang dalam waktu 5-30 menit untuk meredakan gejala. Efek samping berupa mual, muntah, hipotensi, dan depresi pernafasan terjadi pada 20% pasien dengan pemberian morfin dosis tinggi dan jangka panjang. Naloxone 0,4 mg sampai 2 mg intravena bisa diberikan pada pasien dengan overdosis morfin yang mengalami depresi pernafasan ataupun hipotensi. Kemudian penghambat reseptor beta. Penghambat reseptor beta secara kompetitif itu menghambat pengaruh katekolamin dalam sirkulasi terhadap otot jantung dan mengurangi konsumsi oksigen otot jantung melalui efek menurunkan denyut jantung, tekanan darah, dan kontraktilitas jantung. Dalam sebuah penelitian meta-analisa, dikatakan pemberian penghambat reseptor beta pada pasien dengan risiko shock kardiogenik usia lebih dari 70 tahun, HR lebih dari 110 kali, tekanan darah sistolik kurang dari 120 mmHg, didapatkan kejadian kematian dan syok meningkat secara signifikan pada pasien dengan pemberian penghambat beta pada 24 jam pertama setelah masuk rumah sakit. Kemudian penghambat kanal kalsium. Penghambat kanal kalsium non-dihidropridin itu bisa diberikan pada pasien dengan iskemia berulang dengan kontraindikasi pemberian penghambat reseptor beta tanpa adanya kontraindikasi atau disfungsi ventrikel kiri, resiko shock kardiogenik yang tinggi, pemanjangan interval PR, blok AV, derajat 2 atau 3 tanpa pacu jantung, kelas 1C. Pemberian penghambat kanal kalsium jangka panjang kombinasi dengan nitrat disarankan pada pasien dengan kecurigaan spasme arteri koroner. Kemudian antiplatelet. Aspirin adalah terapi lini pertama antiplatelet yang disarankan pada semua pasien APTS atau NSTEMI dan terbukti menurunkan angka rekurensi infak dan kematian. Aspirin harus diberikan pada semua pasien tanpa kontraindikasi dengan loading dose 150-300 mg dan dosis pemeliharaan 75-100 mg per hari jangka panjang tanpa memandang strategi pengobatan yang diberikan kelas 1A. Penghambat reseptor P2Y12 baik clopidogrel maupun ticagrelor sebagai terapi kombinasi yakni dual antiplatelet terapi dengan aspirin diberikan hingga 12 bulan pada pasien dengan APTS atau NSTEMI yang tidak mempunyai kontraindikasi baik yang direncanakan strategi invasif ataupun konservatif. Pemberiannya disarankan segera setelah diagnosis NSTEMI ditegakkan. Ticagrelor dosis awal 180 mg disarankan pada pasien tanpa kontraindikasi pada semua pasien dengan risiko sedang hingga tinggi kejadian iskemi, peningkatan kadar troponin tanpa memandang pemilihan strategi terapi termasuk pasien yang telah mendapat terapi clopidogrel sebelumnya. Clopidogrel tidak dilanjutkan jika ticagrelor diberikan kelas 1B. Ticagrelor itu lebih disarankan dibandingkan clopidogrel pada pasien dengan APTS atau NSTEMI baik dengan strategi terapi invasif ataupun konservatif kelas 2A sampai B. Clopidogrel sebagai terapi kombinasi dengan aspirin itu terbukti menurunkan angka kejadian reinfark pada pasien dengan APTS atau NSTEMI dibandingkan dengan pemberian aspirin saja. Pemberian dosis awal 300-600 mg dilanjutkan 75 mg per hari disarankan pada pasien yang tidak bisa menerima ticagrelor ya kelas 1B. Prasugrel adalah penghambat reseptor P2Y12 yang mempunyai onset lebih cepat dan mempunyai efek
inhibisi yang lebih poten dibandingkan clopidogrel. Berdasarkan penelitian Triton, timi 38 prasugrel itu lebih baik dibandingkan clopidogrel dalam bentuk menurunkan rekurensi kejadian kardiovaskular pada pasien pasca infak, menurunkan kejadian stent trombosis. Namun, dengan resiko pendarahan mayor yang lebih tinggi sehingga tidak disarankan pada pasien dengan riwayat stroke, iskemi ataupun pendarahan, penderita dengan lanjut lebih dari 75 tahun, dan penderita dengan berat badan rendah yakni kurang dari 60 kg. Pemberian prasugrel bisa dipertimbangkan pada pasien dengan stent trombosis yang menerima clopidogrel. Penghambat reseptor glikoprotein 2B per 3A, GP2B atau 3A, intravena menghambat agregasi platelet dengan cara menghambat perlekatan fibrinogen pada reseptor GP2B per 3A pada permukaan platelet. Penggunaan antiplatelet golongan ini dikaitkan dengan risiko pendarahan mayor dan intrakranial yang lebih besar. Penggunaannya bisa dipertimbangkan pada penderita APTS atau NSTEMI yang direncanakan strategi invasif dini tanpa risiko pendarahan yang besar, kelas 2B sampai B. Ya, kemudian antikoagulan. Terapi antikoagulan itu harus ditambahkan pada terapi antiplatelet pada pasien dengan APTS atau NSTEMI sesegera mungkin. Ya, pemilihannya berdasarkan risiko pendarahan dan keamanan agen antikoagulan tersebut. Fondaparinux secara keseluruhan mempunyai profil keamanan berbanding risiko yang paling baik. Dosis yang diberikan adalah 2,5 mg setiap hari secara subkutan kelas 1A, enoxaparin 1 mg per kilogram 2 kali sehari. Disarankan untuk pasien dengan risiko pendarahan rendah jika fondaparinux tidak tersedia, kelas 1B. Heparin tidak terfraksi atau UFH dengan target APTT 50-70 detik atau heparin berat molekul rendah LMWH lainnya dengan dosis yang direkomendasikan diindikasikan jika fondaparinux atau enoxaparin tidak tersedia, kelas 1C. Penelitian secara randomized control trial membandingkan pemberian low molecular weight heparin atau LMWH dengan UFH pada STEMI itu memperlihatkan beberapa manfaat pada penggunaan LMWH, terutama enoxaparin. Secara meta-analisis memastikan bahwa pasien yang diterapi dengan trombolitik LMWH atau enoxaparin itu mempunyai hasil akhir klinis yang jauh lebih baik pada kejadian IMA, absolut RR 2,3%, relatif RR 41%, iskemik berulang atau absolut RR 2,0%, relatif RR 30%, kematian ataupun infak berulang absolut RR 2,9%, relatif RR 26%, dan kematian iskemik berulang absolut RR 4,8%, relatif RR 28%. Tetapi tidak terdapat penurunan pada angka kematian jika dibandingkan dengan penggunaan UFH. Masuk ke bab inhibitor ACE dan penghambat reseptor angiotensin. Inhibitor angiotensin converting enzim atau ACE itu berperan dalam mengurangi remodeling dan menurunkan angka kematian penderita pasca infak miokard yang disertai gangguan fungsi sistolik jantung dengan atau tanpa gagal jantung klinis. Inhibitor ACE diindikasikan penggunaannya untuk jangka panjang kecuali terdapat indikasi kontra pada pasien dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri D40% dan pasien dengan diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit ginjal kronik kelas 1A. Penghambat reseptor angiotensin diindikasikan bagi pasien infak miokard yang intoleran terhadap inhibitor ACE dan memiliki fraksi ejeksi ventrikel kiri D40% dengan atau tanpa gejala klinis gagal jantung. Kemudian masuk ke bab terapi kolesterol. Statin dosis tinggi itu harus diberikan pada semua penderita APTS atau NSTEMI tanpa kontraindikasi kelas 1A, tanpa mempertimbangkan nilai LDL awal penderita.
Terapi statin bisa mengurangi rekurensi IMA, mortalita penyakit jantung koroner, revaskularisasi serta stroke. Pada pasien APTS atau NSTEMI dengan risiko tinggi, disarankan pemberian high intensity statin, salah satunya dengan atorvastatin yang mampu menurunkan kolesterol LDL sampai lebih dari 50%. Pemberian terapi high intensif statin disarankan segera sesudah stabilisasi kondisi pasien.